Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan dan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah berikan dalam hidup ini. Setelah Ramadan berlalu, nampak pula kebaikan-kebaikan yang sudah kita rasakan. Nampak pula kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima. Sebaliknya, ada sebagian kita yang justru tidak mendapatkan kebaikan dan kemuliaan di bulan Ramadan. Maka pantaslah kalau seorang yang beriman selalu bersyukur kepada Allah ketika setiap momentum kebaikan dan dia selalu mampu terdepan untuk mendapatkannya. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu wa dzalikal mu'min." Barang siapa yang gembira, bahagia di saat bisa memaknai dan mewujudkan kebahagiaan serta kebaikan di momen-momen yang mulia, lalu dia merasa mendapatkannya. Karena indikasi mendapatkan kebaikan Ramadan itu manakala terjadi peningkatan yang signifikan dari amal-amal sebelumnya. Maka pantaslah kalau orang-orang seperti ini selalu berbahagia dan gembira. Sebaliknya, bagi sebagian kita yang kemarin karena berbagai hal mungkin tidak bisa memanfaatkan peluang kebaikan itu, maka seharusnya bersedih hati dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud kemuliaan yang Allah jadikan dalam kebaikan hidup ini adalah manakala meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah, berarti semakin meningkat pula kemuliaan hidup. Dan seharusnya orang-orang yang beriman itu seharusnya harus senantiasa meningkatkan ketakwaannya. Salah satu di antara wujud ketakwaan yang meningkat, sebagaimana Allah sebut di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba." Salah satu di antara wujud peningkatan ketakwaan kita kepada Allah adalah alladzi tasaaluna bihi, yaitu mereka-mereka yang selalu memohon kepada Allah dengan nama-namanya, sehingga setiap kesempatan dan setiap waktu yang dia lalui selalu ada nama Allah berada di dekatnya. Di ayat yang lain, fa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Di ayat yang lain, orang-orang yang dekat kepada Allah dengan nama-namanya itu adalah orang-orang yang seolah-olah tidak ada dinding antara dia dengan Allah. Walaupun sebenarnya ada potensi di antara kita itu, ada dinding yang mendindinginya. Sehingga kadang-kadang kita sulit untuk terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terutama di saat kita mendapatkan kelapangan, di
Di saat kita diberi kesempatan yang banyak oleh Allah dengan berbagai kesempatan yang mudah. Maka Nabi SAW senantiasa mengingatkan kita agar kita bisa menyebut nama Allah itu diantaranya adalah menyebut nama Allah atau mengingat Allah di saat lapar. Maka Allah akan menyebut kita, mengenali kita di saat kita dalam kondisi tidak lapar, dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah. Ta'arrafallahu firraha, ya, arrafallahu fisyiddah. Kalau kalian mampu mengenali Allah di saat kalian mendapatkan kelapangan, maka di saat kita mendapatkan kesulitan, kesempitan, maka Allah akan mudah untuk memberikan segala kemuliaan dalam hidup ini. Wal arham, dan hendaklah kita selalu memelihara hubungan silaturahim. Jadi sifat di antara orang yang bertakwa adalah di samping senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat yang lain adalah selalu menjaga silaturahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan sebuah penegasan bahwa menyambung silaturahim adalah bagian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada sebuah acara apapun bentuknya yang itu dijadikan sebagai upaya untuk silaturahim, maka harus didasari ketakwaan kita kepada Allah. Dan ketakwaan itu terwujud manakala kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sering kita memaknai silaturahim itu dalam pengertian yang sempit. Dalam pengertian sempit itu maksudnya adalah bahwa silaturahim itu adalah antara suami, istri, dan anak. Padahal kalau kita lihat di dalam Islam, kata-kata silaturahim itu mencakup memanaan yang sangat luas. Walaupun secara awal makna silaturahim itu adalah hubungan kekeluargaan, hubungan kandung, hubungan karena darah. Sehingga sering kita maknai bahwa silaturahim itu hanya terbatas kepada ketika kita punya hubungan darah. Maka di hadis-hadis banyak kita jumpai bahwa barang siapa yang memutus silaturahim, hubungan darah, maka pantaslah kalau Allah memutusnya. Tapi ternyata banyak hadis-hadis yang lain yang terkait dengan anjuran silaturahim itu ternyata tidak sebatas hanya hubungan darah atau qarabah, tetapi sering kita maknai silaturahim itu berrenang dengan yaitu ukhuwah, menguatkan persaudaraan sesama muslim. Sehingga ada istilah silaturahim keluarga, ada silaturahim bainal muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang pentingnya silaturahim dan kemuliaan yang bisa kita dapatkan. Misalnya di ayat Al-Qur'an di surat Ar-Ra'd ayat 21. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu menyambung apa saja yang Allah perintahkan agar senantiasa disambungnya. Maka makna disambung sini adalah silaturahim, karena konteksnya adalah membangun basis kekuatan, membangun basis kedekatan baik antara qarabah maupun sama kaum muslimin. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka khawatir akan mendapatkan hisab yang sangat buruk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya perilaku silaturahim ini sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi wasiat kepada sahabat-sahabatnya. Hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala akramil akhlaqid dunya wal akhirah." Maukah kalian saya tunjukkan sebuah perilaku yang mulia
baik di dunia maupun di akhirat. Lalu Nabi menyampaikan ta'fu amman dolamaka. Ta'fu man dolamaka, memberi maaf orang yang mendolimu. Maka biasanya silaturahim itu dikemas dengan acara maaf memaafkan. Dan itulah dalam tradisi Jawa sering kita sebut dengan istilah halal bihalal. Yuhalilul yaum, menghalalkan hari ini agar dosa-dosa kita, baik dosa-dosa kita kepada Allah maupun dosa-dosa kita sebagai manusia, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada akhlak yang mulia yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang, yaitu ta'fu amman dolamaka. Engkau memberi maaf kepada orang yang pernah menyakitimu. Biasanya kalau orang itu pernah disakiti, sulit sekali memberi maaf. Apalagi itu seorang istri, biasanya sulit sekali memberi maaf kepada suaminya. Sehingga kadang-kadang banyak kasus perceraian di KUA atau di pengadilan agama itu karena di antaranya adalah suami yang berbuat zalim kepada istrinya, atau sebaliknya istrinya berbuat zalim kepada suaminya. Maka ini merupakan perilaku yang sangat mulia manakala kita bisa memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Wa tu'ti man haramaka, dan memberi sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Kita sering mengatakan bahwa ketika kita memberi, pasti punya pikiran, kalau saya memberi sesuatu, saya dapat apa? Kalau saya memberikan sesuatu, apa yang kami dapatkan? Bahkan orang itu tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita. Hadiah juga nggak pernah, apalagi sedekah kepada kita. Tetapi ada orang-orang yang terus kadang-kadang memberikan sesuatu yang orang ini tidak pernah memberikan sesuatu kepadanya. Jadi mereka memberikan sesuatu tanpa pamrih, tanpa embel-embel, apalagi tanpa karena sesuatu hal, misalnya karena pesan suara atau pesan yang lain-lain yang menyebabkan tingkatan derajatnya semakin mulia. Dan itulah yang dipraktekkan oleh tradisi di pesantren, di mana para santri itu biasanya mendatangi para kiai-kiainya, para ustadznya, untuk memberikan sesuatu sebagai tabarruk, yaitu mendapatkan berkah dari kiainya. Karena memang dulu kiai itu nggak digaji. Kalau sekarang guru-guru digaji, sehingga kadang-kadang tidak ada siswa yang memberikan sesuatu kepada gurunya. Kalau memberikan sesuatu itu pun dikatakan gratifikasi dan lain-lain. Nah, ini menjadi sebuah hal yang memang memunculkan sebuah akhlak mulia itu manakala kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu tidak ada imbalannya. Dan yang ketiga adalah watasilu man qata'aka, menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan orang yang telah memutus silaturahim, memutus persaudaraan kita. Karena mungkin gesekan kepentingan, karena mungkin ada perkataan yang menyinggung hatinya, menyinggung perasaannya, kemudian dia menjauh dari yang biasanya dia lakukan. Tiap hari bertemu dengan saudaranya di masjid, tiap hari bertemu dengan saudaranya di kantor, tapi karena mungkin terpleset lidah, karena memang lidah itu tidak bertulang, suatu saat lidah kita bisa terpleset, padahal kita sudah menjaga berhati-hati. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang pernah berbuat salah. Tapi saudara kita tidak memahami saat itu kita berbicara dalam kapasitas karena memang kita salah. Karena kita memang saat itu lepas kontrol. Atau saat itu kita merasa benar, sehingga apa yang kita sampaikan itu menyinggung perasaannya. Nah, kadang-kadang ada di antara kita itu terus lalu akhirnya menjauh, bahkan tidak saling sapa. Padahal dulu sering mengirim WA, sering menanyakan kabarnya, beberapa hari ini tidak pernah nampak, baik melalui pesan WA, apalagi bertatap muka di hadapannya. Nah, maka kalau ada orang-orang seperti itu, lalu kita mendekatinya, maka kata Nabi, itu adalah merupakan akhlak yang mulia. Akhlak yang sangat dimuliakan oleh Islam,
baik ketika kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia mendapatkan kemuliaan perilaku yang kita munculkan, di akhirat mendapatkan pahala yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Walanziyanahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Kita mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan ketika di dunia ini. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, hadis ini sering kita baca. Dan mungkin hadis ini sangat seringnya kita baca, maka hadis ini kadang-kadang dipahami dengan paham yang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar secara langsung apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau sahabat mendengar ucapan Nabi secara langsung itu menunjukkan bahwa sangat dekatnya seorang sahabat kepada Nabi. Yang kedua, bahwa ucapan itu adalah ucapan yang selalu diingat-ingat oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, Anas bin Malik mendengar ucapan Nabi secara langsung. Lalu Nabi mengatakan, man sarrahu ayyubsatalahu rizqahu ayun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Hadis ini sering kita baca. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan ingin umurnya dipanjangkan, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung rahimnya, menyambung silaturahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah hadis ini tidak nyambung antara rezeki dan umur. Karena sering kita mengatakan bahwa rezeki dan umur itu urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah, umur kita sudah ditentukan Allah. Tapi ternyata banyak kemudahan-kemudahan rezeki yang kita dapatkan itu justru karena kita membangun jaringan. Kita membangun pertemanan, kita membangun persahabatan. Bukan berarti ketika punya teman, lalu kita berusaha mencari dari pintu belakang yang kita sebut dengan ordah, orang dalam. Karena itu berarti sudah menafikan mitokrasi. Jadi orang bekerja itu bukan karena kemampuannya, bukan karena profesionalismenya, tetapi karena kedekatan keluarga. Dan ini berbahaya. Dalam Islam itu termasuk kategori riswah. Tetapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah ketika kita banyak kenalan, banyak jaringan, memungkinkan kita akan mendapatkan informasi pertama ketika ada sesuatu di saat kita membutuhkan. Bahkan kadang-kadang ada saudara kita yang tiba-tiba datang ke rumah kita, membawa sebagian rezekinya untuk kita, sebagai hadiah atau sebagai sedekahnya. Di saat itu kita sedang menginginkannya, tetapi karena kita menjaga ifah, menjaga dari meminta-minta, dan akhirnya rezeki itu datang. Itulah yang dimaksud dengan Allah melapangkan rezeki dari silaturahim. Au yunsa'alahu fi asari. Begitu pula umur kita semakin bertambah panjang. Karena biasanya orang yang menyendiri dengan orang yang sering berada di dalam suatu komunitas itu berbeda. Orang yang sering berada dalam kekuatan jamaah, semangat hidupnya itu semakin meledak-ledak, semakin bertambah, semakin berkualitas. Bayangkan, ada kelompok-kelompok yang kadang-kadang kita berbaur dengan profesi yang berbeda-beda. Ada kelompok goes, ketemu kelompok goes, rata-rata usianya tua, tapi mereka punya semangat untuk menempuh jarak yang panjang. Apa kira-kira? Karena silaturahim itu mendekatkan mereka untuk hidup yang sehat, yang lama. Karena justru hanya pertemanan melalui hal-hal yang bersifat duniawi. Apalagi pertemanan itu bersifat akhirat, ukhrawi. Maka kita memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan itu akan nampak di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka Allah mencela, Allah melaknat orang-orang yang senantiasa memutus silaturahim itu. Misalnya dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh." Apakah jika kamu berpaling, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? Dan biasanya orang itu kalau berpaling kepada Allah, maka perilakunya menyimpang.
Kalau tidak begitu, wa tuqatti'u arhamakum. Mereka memutus rahim-rahim mereka, memutus silaturahim di antara mereka. Maka kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah. Maka pantaslah kalau mereka orang-orang yang mendapat laknat Allah. Nah, bentuk laknat Allah itu ada dua. Laknat yang disegerakan di dunia, dan ada laknat yang nanti Allah berikan di akhirat kelak. Sebagaimana hadis yang kita baca dari Abu Bakrah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dambin ajdaru ayu ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uquba fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah misl baghi wa qati'atir rahim." Hadis ini jelas sekali. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan. Yang pertama adalah al-baghi, yaitu perbuatan yang melukai orang lain, yang akhirnya banyak orang yang merasa terintimidasi, merasa terdalimi. Dan mereka orang-orang yang terdalimi itu doanya tidak ada hijab antara Allah dan dirinya. Maka hati-hati terhadap perilaku al-baghi ini. Yang kedua adalah waqati'atir rahim, yaitu memutus silaturahim. Karena Allah itu mengkaitkan namanya Ar-Rahman itu dengan Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman itu tidak bisa berpisah dengan Rahim. Artinya kalau kita punya sifat kasih sayang, maka Ar-Rahim itu juga harus muncul di dalam perilaku keseharian kita. Jangan sampai kata Ar-Rahman itu hanya menjadi retorika, sementara Ar-Rahim itu tidak nampak dalam kehidupan nyata kita. Dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Auf, pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hadis ini hadis qudsi, Ar-Rahman, saya adalah yang selalu memiliki kasih sayang. Wa ana khalaqtur rahim, dan saya yang menciptakan Ar-Rahim. Wastafaqtu laha min ismi, antara Rahman dan Rahim itu menjadi satu kesatuan di dalam namaku. Faman wasolaha wasaltuhu, barang siapa yang mengaitkan Rahman dan Rahim di dalam dirinya, maka wasaltuhu, maka nama Rahman dan Rahimku akan kami sambungkan kepadanya. Waman qata'aha batathu, kalau dia memutusnya, niscaya aku juga akan memutus kasih sayangku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk terus menguatkan keimanan kita, baik keimanan dalam keseharian secara pribadi maupun keimanan dalam kita wujudkan dalam perilaku keseharian dalam kehidupan kita di dunia, apalagi terkait dengan hubungan kepada sama manusia. Maka sebaik-baik orang adalah manakala hidupnya diberkahi dengan silaturahim, dan seburuk-buruk orang adalah manakala mereka memutus silaturahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki hubungan kekerabatan, baik kekerabatan keluarga kita sama saudara kita, sama kaum muslimin, dengan penuh senyum, memberikan maaf, saling mendoakan, dan akhirnya saling menolong antara satu dengan yang lain. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah azza qa'il, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر أكبر.